Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Perkenalkan sebelumnya, saya Deskan Ideo Jamuntara dan rekan saya Arsita Helma Siska. Kami dari kelompok 2 pada mata kuliah Karya Kreatif Mahasiswa. Kali ini kami ingin mereview sebuah proposal PKM kewirausahaan yang sudah lulus dan sudah didanai. Oke, biar tidak panjang-panjang videonya, saya persilakan kepada Arsita terlebih dahulu. Di halaman judul sudah memiliki judul yang jelas dan menarik, karena tidak ada produk lain yang namanya sama. Dengan kata lain, judulnya memang asli atau tidak meniru judul dari orang lain. Dari gambar di samping, kita sudah dapat melihat adanya judul, lambang universitas, nama-nama anggota, dan nama universitas, serta sudah dituliskan tahun dibuatnya proposal tersebut. Nah, selanjutnya ada daftar isi. Daftar isinya sendiri sudah sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan proposal. Abstrak sudah cukup ringkas dan jelas, sudah mengangkat dampak era revolusi industri 4.0 bidang pangan, dan juga abstrak tersebut sudah hampir mencakup keseluruhan pembahasan, sudah menjelaskan secara keseluruhan mulai dari apa itu azola, mie sebagai makanan alternatif, dan juga sudah menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan ke depannya. Nah, adapun latar belakang. Di latar belakang memberikan argumentasi mengenai alasan pentingnya topik. Contohnya, era revolusi industri 4.0 terhadap bidang pangan dan perkembangan kewirausahaan di Indonesia. Di latar belakang juga sudah membahas tentang azola sebagai bahan pangan alternatif yang kaya akan nutrisi dan protein. Juga di latar belakang sudah menyampaikan bahwa mie memiliki stigma negatif di masyarakat terkait dengan dampak kesehatan seperti kanker, obesitas, dan penyakit lainnya. Nah, di sini rumusan masalahnya hanya memiliki satu unsur, yaitu bagaimana, sedangkan tujuan sudah relevan dengan masalah serta tidak melenceng dari judul. Dan luarannya sendiri yaitu luaran yang diharapkan mampu menciptakan produk pangan yang inovatif. Manfaatnya sendiri efektif terhadap judul dan luarannya. Mengenai gambaran umum rencana usaha, yaitu kondisi umum lingkungan. Menurut saya, di kondisi umum lingkungan ini sudah efektif dan relevan, karena di kondisi umum lingkungan di samping sudah menjelaskan mengenai tanaman azola yang dulunya merupakan tanaman air yang sebagai tanaman gulma. Akan tetapi seiringnya berjalannya waktu, tanaman ini tidak dianggap lagi sebagai gulma. Pada intinya, kondisi umum lingkungan di samping menjelaskan tanaman azola dengan secara rinci. Adapun peluang pasar di sini sudah menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan produk sehingga dapat masuk ke pasaran. Untuk analisis yang diuraikan menggunakan analisis SWOT, analisis biaya dan pendapatan. Menurut saya di sini sudah bisa merincikan secara detail anggaran biaya yang digunakan mulai dari biaya produksi hingga keuntungan per tahun yang didapat. Di pengemasan, pemasaran, dan desain kemasan produk, di sini sudah menjelaskan alat dan bahan serta tahapan pembuatan produk. Contohnya, menjelaskan
Oke, pada slide selanjutnya untuk anggaran biaya dan jadwal kegiatannya saya kira sudah terinci dengan baik. Pada jadwal kegiatannya juga teruntut dengan cukup baik, transparan untuk anggarannya, dan saya kira tidak banyak yang perlu saya komeni pada slide yang ini. Lanjut, untuk daftar pustakanya, saya kira ini sudah sesuai dengan kaidah penulisan proposal. Jadi lagi-lagi untuk slide daftar pustaka ini tidak banyak yang bisa dikomeni karena menurut saya ini sudah cukup baik. Oke, slide selanjutnya yaitu di lampiran-lampiran. Untuk lampiran ini saya kira sesuai dengan kaidah penulisan. Dia minim kesalahan tata bahasa, dia minim ejaannya juga lumayan bagus, dan dia juga menyertakan tabel di sini. Jadi saya kira untuk lampiran-lampiran ini sudah cukup bagus, cukup baik menurut saya. Tidak ada kesalahan yang signifikan pada lampiran-lampiran ini. Untuk lampiran selanjutnya, biodata anggota 1 ini saya kira sama dengan slide sebelumnya. Dia juga minim kesalahan tata bahasa, dan dia juga serta menampilkan tabel juga. Biodata anggota kedua juga sama, ketiga, keempat, dan biodata pembimbing saya kira juga sama seperti slide yang sebelum-sebelumnya. Tidak banyak yang bisa dikomen, tidak banyak yang bisa direview dari lampiran yang ini. Oke, untuk justifikasi anggaran pada slide selanjutnya, dia menjabarkan secara rinci biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan PKM-KM. Jadi saya kira untuk justifikasi anggaran ini sudah cukup transparan, sangat transparan maksud saya. Jadi boleh saya katakan kalau justifikasi anggaran ini saya menganggapnya cukup baik. Untuk desain kemasan produk pada lampiran ini sangat terlihat menarik dan inovatif. Saya kira ini akan membuat berbagai kalangan tertarik dan membuat produk Misela ini mau kemungkinannya untuk tembus ke pasaran itu jadi jauh lebih besar. Oke, di lampiran keempat, surat pernyataan ketua pelaksana, saya kira informasi yang tertera pada lampiran ini sudah cukup rinci dan jelas. Dan karena dia ini sudah menyertakan keseluruhan yang dibutuhkan pada surat pernyataan, saya kira ada logo, ada judul, dan ada juga isi-isinya. Jadi saya kira untuk lampiran terakhir ini tidak banyak yang perlu saya komeni, sudah cukup menurut saya. Karena ini slide terakhir, saya kira sudah cukup untuk review dari kelompok 2. Jika ada salah kata kami mohon maaf, kepada Tuhan kami mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah.